Bab 355, Kota Orang Mati. Langit malam bertabur bintang dan lampu-lampu di desa menyala terang. Di aula, Xiao Chen melangkah maju dan berdiri di depan cermin datar. Melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang berkelap-kelip di dalamnya dari waktu ke waktu, dia sangat gembira. Itu sebenarnya adalah gunung-gunung dan sungai-sungai Kyushu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, Xiao Chen menatap wanita tua itu dan belasan anak muda yang duduk di sekitarnya dengan penuh semangat. Tangan wanita tua itu sepertinya memiliki kekuatan sihir. Gambar-gambar itu muncul di cermin saat dia menggerakkannya. Dia menoleh dan menatap Xiao Chen dengan heran dan berkata, "Apakah menurutmu gambar-gambar ini familiar?" Tentu saja, sangat familiar. Fluktuasi mental Xiao Chen sangat intens. Seorang pemuda di dekatnya berkata, "Itulah dunia tempat nenek moyang kita dulu tinggal. Begitu megah dan indahnya sehingga saya bermimpi untuk mengunjungi dunia itu. Saya benar-benar ingin kembali ke tanah suci itu, tetapi tidak ada harapan bahkan setelah ribuan kehidupan." Anak muda lainnya juga merasa emosional dan menyesal. "Apakah ini gambar yang direkam oleh leluhurmu?" Xiao Chen bertanya dengan heran. "Haha, ini bukan gambar yang direkam." Seorang pemuda tertawa, "Ini adalah harta karun suci yang disempurnakan oleh Dewi leluhur Nuwa di masa lalu. Dia ingin menerobos dunia ini dan kembali ke dunia manusia. Meskipun dia gagal, harta karun ini masih memiliki banyak hal yang menakjubkan. Diresapi dengan kekuatan sihir yang kuat, ia dapat memanifestasikan beberapa gambar dari dunia lain. Mereka suka menontonnya, dan memintaku untuk menunjukkan kepada mereka dunia itu setiap hari." Wanita tua itu menatap Xiao Chen dengan curiga dan berkata, "Aku melihatmu sangat bersemangat tadi, dan kamu tampaknya sangat terkesan dengan dunia ini. Mungkin kamu juga tinggal di tanah suci itu di kehidupanmu sebelumnya." "Tentu saja aku memiliki kesan yang mendalam, karena aku memang berasal dari dunia itu." Semua orang di aula terkejut, dan wanita tua itu menatapnya dengan tidak percaya, dan berkata, "Apa, kamu ingat kehidupanmu sebelumnya?" Orang-orang muda lainnya menatapnya seolah-olah dia adalah monster. "Bagaimana ini mungkin? Dikatakan bahwa bahkan jika nenek moyang kita berhasil membalikkan kematian dan terlahir kembali di kerajaan kematian ini, hanya sedikit dari mereka yang akan memulihkan ingatan mereka tentang kehidupan masa lalu mereka." Aku teringat masa lalu. Fluktuasi mental Xiao Chen relatif tenang, tetapi dia dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. "Semua kejadian di masa lalu masih terekam jelas di ingatanku. Meski ada ribuan kata dalam hatiku, sulit untuk mengungkapkannya. Apakah mereka benar-benar dari dunia itu?" Wanita tua itu dan yang lainnya tercengang, seperti patung tanah liat atau ukiran kayu. Benarkah? Setelah melalui begitu banyak kesulitan, Xiao Chen kini hanya tinggal tulang belulang. Ia merasakan perasaan aneh di hatinya, tetapi ia segera tenang. Penduduk desa itu sangat merindukan Jiushu dan terus bertanya kepada Xiao Chen segala hal tentang dunia misterius itu. Di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, Xiao Chen berbicara dengan wanita tua itu dan yang lainnya hingga larut malam. Dia banyak bicara dan belajar banyak dari mereka. Malam sudah larut, dan Xiao Chen kembali ke kamarnya. Ini adalah pertama kalinya dia tinggal di kamar manusia setelah datang ke dunia kematian. Ketika dia melihat tempat tidur dan selimut, dia tertegun sejenak, seolah-olah dia berada di dunia lain. Cahaya lilin telah padam, tetapi api suci di tengkorak Xiao Chen masih menyala. Tengkorak berlian merah tergeletak di tanah, api di kepalanya yang retak murni dan kuat, terang bagaikan bulan. Xiao Chen duduk dengan tenang, berusaha sekuat tenaga untuk menyerap dan memurnikan. Ini adalah perjalanan evolusinya saat ini,
bergerak maju dalam kematian hingga suatu hari ia dapat membalikkan kematian. Api yang kuat berubah menjadi sinar cahaya, yang terus-menerus berkumpul di tengkorak Xiao Chen. Cahaya terang menerangi seluruh ruangan. Tulang-tulangnya yang berwarna biru kristal perlahan berubah. Cahaya biru berangsur-angsur memudar, dan cahaya merah perlahan-lahan muncul. Tulang-tulang yang hampir transparan menjadi semakin tembus cahaya, dan warna-warnanya tampak seperti mimpi dan berangsur-angsur berubah. Butuh waktu 2 jam bagi Xiao Chen untuk menyerap sepenuhnya api kuat yang 1 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Pada saat ini, api suci di tengkoraknya bersinar terang, dan tulang-tulangnya tampak telah berubah menjadi berlian merah yang indah. Bening sekali dan hampir transparan, dengan cahaya merah yang berkedip-kedip. Tulang-tulang itu seperti karya seni yang luar biasa, sempurna tanpa satu pun cacat. Rasanya aneh. Itu jelas sebuah kerangka, tetapi sangat menarik perhatian, dengan tulang-tulang berlian merah yang bersinar terang. Pada saat ini, kekuatan Xiao Chen tidak perlu diragukan lagi. Dia telah menyelesaikan transformasi besar, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik berlian merah. Masih ada waktu setengah jam sebelum fajar. Setelah bertahun-tahun, Xiao Chen kembali berbaring di ranjang empuk. Api perlahan padam dan ia pun tertidur lelap. Ketika Xiao Chen terbangun lagi, langit sudah cerah. Tianya muda sedang duduk di depan tempat tidur, menatapnya dengan mata besarnya berkedip dan dagunya yang kecil disangga. "Tuan Tengkorak, apakah Anda sudah bangun?" Suara anak kecil itu terdengar sangat kekanak-kanakan. Setelah kembali ke desa, dia tidak lagi malu-malu seperti beberapa hari terakhir. Dia berkata dengan gembira, "Tuan Tengkorak, ikutlah dengan kami ke kota. Hari ini saudara-saudara di desa akan pergi ke kota untuk bertukar beberapa perbekalan. Di sana menyenangkan. Dia adalah anak yang polos dan manis, tetapi dia terjebak di dunia kematian ini. Kehilangan banyak kesenangan yang seharusnya dia dapatkan. Sangat menyenangkan baginya untuk pergi ke kota orang mati untuk bertukar perbekalan. Anda dapat membayangkan betapa monotonnya kehidupan sehari-harinya. Aku baru saja akan pergi melihat-lihat." Setelah percakapan mendalam tadi malam, Xiao Chen sudah tahu banyak tentang dunia ini. Tidak ada pertempuran yang diizinkan di kota-kota itu. Ada aturan tidak tertulis, dan makhluk apapun bisa pergi ke sana untuk bertukar barang. Setelah meninggalkan desa, mereka telah menempuh jarak lebih dari 10 mil hanya dalam waktu singkat. Xiao Chen diam-diam terkejut bahwa bahkan Xiao Tianya dapat mengikutinya. Totalnya ada lebih dari selusin orang. Kecuali Tianya, yang termuda tampak baru berusia 15 atau 16 tahun, dan sisanya tampak berusia sekitar 20 tahun. Akan tetapi, ini tentu saja bukan usia mereka yang sebenarnya. "Sudah lama aku tidak ke kota. Aku hampir bosan setengah mati." Xiao Tianya mengeluh. "Aku ingin tahu benda aneh apa yang bisa kita dapatkan kali ini. Aku berharap bisa mendapatkan alat tulang spiritual. Aku ingin pisau giok yang penuh dengan kekuatan ilahi." Ada seorang lelaki tua berusia 50-an yang mengikuti tim. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Meskipun ada aturan tidak tertulis untuk tidak bertarung antar kota, demi keselamatan, desa akan mengirim seorang lelaki tua untuk mengikuti setiap kali mereka melakukan perjalanan jauh untuk menghindari kecelakaan. Para dewa memiliki daging dan darah, bernafas, dan dapat bereproduksi. Namun, ada banyak perbedaan antara mereka dan manusia nyata. Misalnya, tubuh mereka memancarkan aura dingin. Setiap dewa harus melalui masa tidur setelah lahir, yang dapat berlangsung beberapa tahun hingga beberapa dekade, dan mereka tetap dalam keadaan bayi selama proses ini. Sulit dipahami bahwa ia
Tidak makan atau bergerak, tetapi secara otomatis menyerap esensi langit dan bumi, dan baru mulai tumbuh setelah bangun. Pengalaman memberitahu para dewa bahwa semakin lama seorang anak tidur saat ia lahir, semakin besar potensinya. Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Tianya telah tidur selama lebih dari 100 tahun, dan potensinya tidak terukur. Kota terdekat berjarak 500 mil. Anda harus berjalan keluar dari oasis, melewati 2 kastil kuno, dan menyeberangi gurun Gobi yang tandus untuk sampai ke sana. Ketika sekelompok dewa seperti itu bergerak pada saat yang sama, hampir tidak ada makhluk api yang berani memiliki ide buruk, karena para dewa terlalu kuat. Mereka adalah keturunan makhluk api yang telah berkembang hingga ekstrim dan beregenerasi menjadi makhluk yang kuat. Lebih dari selusin orang bergerak bagai angin. 500 mil tidak berarti apa-apa bagi mereka, dan mereka tiba di sana dalam waktu singkat. Kabut menyelimuti di depan, dan sebuah kota terletak di dataran yang tandus. Kota itu tidak terlalu besar dan tidak bisa disebut megah, tetapi samar-samar memberi kesan tertindas. Tianya sangat naif dan berkata, "Kakek Limu, kapan kita akan pergi ke kota yang lebih besar? Aku sudah pernah ke kota kecil ini lebih dari selusin kali. Dasar bocah kecil, kau hanya tahu cara bermain." Lelaki tua dalam tim itu menepuk dahi Tianya. Meskipun ia mencela Tianya, kemanjaannya terlihat jelas. Ia berkata, "Semakin dalam kau masuk ke benua itu, semakin besar kotanya, tetapi semakin besar pula bahayanya. Ada raja-raja yang menakutkan di sana. Kecuali ada keadaan khusus, sebaiknya kau tidak masuk ke sana selama sisa hidupmu." Petik 2. Tapi, bukankah beberapa senior masuk ke kedalaman benua? Tianya mengedipkan matanya yang besar, tampak sangat merindukannya. Para pemuda di dekatnya tertawa dan salah satu dari mereka berkata, "Tunggu sampai kau dewasa, bocah nakal." Para senior itu baru berani menjelajah setelah mencapai level yang sangat tinggi. "Tunggu sampai kau bisa mengalahkan kakek Limu." Pemuda lainnya tersenyum dan mengusap kepalanya. Raungan. Pada saat ini, ledakan raungan mengerikan datang dari dalam benua. Lelaki tua Limu mengangguk dan berkata, "Kau mendengarnya, kan? Bahkan aku mungkin tidak dapat mengalahkan makhluk yang mengeluarkan suara seperti itu, dan daerah itu bukanlah bagian terdalam dari benua ini. Kota ini jelas sangat tua. Tembok kota yang dibangun dengan batu-batu besar berwarna merah kecoklatan penuh dengan perubahan waktu. Ada makhluk api kuat yang menjaga gerbang kota, yang persis sama dengan tata letak kota dalam masyarakat manusia. Para penjaga di gerbang kota semuanya adalah kerangka berbentuk manusia dengan api suci yang berkobar di tengkorak mereka. Mereka sama sekali tidak berpura-pura menghentikan serangan. Jelas bahwa mereka sangat akrab dengan para dewa ini dan bahkan menyapa Limu dengan hormat. Tuan Li datang ke sini untuk bertukar harta karun lagi. Hal ini sedikit mengejutkan Xiao Chen. Makhluk api di sini benar-benar berbeda dari yang ada di daerah terpencil. Mereka benar-benar tahu bagaimana cara menyapa dan menunjukkan kasih sayang. "Saya bosan tinggal di rumah, jadi saya pergi jalan-jalan," jawab Limu. "Ada banyak makhluk api di kota, dan secara umum, mereka tidak lemah. Mereka tidak takut sinar matahari dan memiliki api yang kuat. Makhluk berlian berwarna seperti Xiao Chen tidaklah unik, tetapi langka. Kadang-kadang, Anda dapat melihat beberapa kerangka berlian biru dan berlian merah di antara tulang-tulang putih. Dikatakan bahwa makhluk api berlian berwarna tersebut adalah makhluk api raja yang dapat mengalami evolusi super, dan pencapaian mereka di masa depan tidak terbatas." Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan tatapan penuh semangat dari makhluk-makhluk api di sekitarnya saat mereka menatapnya, tanpa malu-malu dan tanpa penyamaran, seolah-olah mereka sedang melihat makanan lezat. Kalau saja tidak ada aturan T.
Tidak tertulis, mereka mungkin sudah mulai merampas kerangka itu. Pasar pertukaran di kota ini sangat luas, dan sebagian besar barang yang dipertukarkan adalah barang api. Bagaimanapun, ini adalah kota orang mati, dan hanya barang-barang seperti inilah yang paling mereka butuhkan. Tentu saja masih banyak lagi benda-benda lainnya seperti batu giok, senjata, tanaman spiritual, dan lain sebagainya. Wow, Zuguo. Tianya berhenti di depan sebuah kios, dan si kecil tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya. Penjualnya adalah kerangka berkepala manusia dan bertubuh harimau. Api di tengkoraknya sangat kuat, dan kultivasinya hanya 2 tingkat lebih rendah dari Xiao Chen. Adik kecil, apakah kamu ingin memakannya? Tapi kamu harus menukarnya dengan api yang kuat. Limu berjalan mendekat dan langsung dikenali oleh makhluk api berkepala manusia dan bertubuh harimau. Makhluk itu berkata, ternyata dia adalah Tuan Limu. Apakah ini keturunanmu? Aku akan memberinya buah merah ini. Penduduk desa tampaknya sangat menyayangi Xiao Tianya. Limu tersenyum dan berkata, kami hanya membawa beberapa tulang berlian berwarna kali ini. Lain kali aku akan memberimu api yang dapat membantumu maju. Terima kasih banyak. Makhluk api itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Jika seseorang tidak memiliki bakat luar biasa, sangat sulit untuk maju ke level berikutnya. Seseorang harus membunuh 30 makhluk api dengan level yang sama. Siapa lagi kalau bukan seseorang dengan tubuh berlian berwarna yang bisa memenangkan 30 permainan berturut-turut. Tianya dengan senang hati mengambil buah merah itu. Di sisi lain, para pemuda tengah melihat-lihat senjata, yang sebagian besar terbuat dari tulang, beberapa terbuat dari batu giok yang dipoles, dan beberapa yang langka terbuat dari besi meteorit. Xiao Chen juga memperhatikan dan menemukan bahwa beberapa peralatan tulang lebih keras dari yang dibayangkannya, seolah-olah telah disempurnakan melalui pengorbanan, dan berkilau dan sangat lembab. Dia berjongkok dan menemukan belati berlian biru, pisau tulang berlian merah, del. Limu menuntun Tianya yang sedang makan dengan gembira, menghampirinya dan mengambil pisau tulang seputih salju. Ia berkata, pisau tulang ini tampaknya pernah digunakan oleh orang kuat. Meskipun terbuat dari tulang putih, pisau ini telah dimurnikan dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ia ingin membeli pisau tulang itu untuk Xiao Chen, tetapi Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berterima kasih atas kebaikannya. Pada saat ini, beberapa pemuda yang tidak jauh dari sana memanggil Limu dan berkata, Kakek Li, kami suka belati ini. Xiao Chen mengikuti Limu dan berjalan mendekat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah pisau tulang berlian ungu. Seluruh tubuhnya bersinar ungu, seperti batu akik ungu, panjangnya hanya 1 kaki, indah dan sangat keras. Itu memang hal yang baik. Limu mengangguk, lalu menoleh ke Xiao Chen dan bertanya, bagaimana menurutmu? Jelas bahwa dia ingin memberi Xiao Chen hadiah sebagai balasannya. Namun, Xiao Chen sebenarnya tidak membutuhkan senjata seperti itu dan masih menggelengkan kepalanya. Limu membuka ruang dimensi eksklusifnya sendiri dengan sapuan tangannya dan mengeluarkan setengah dari tubuh tulang berlian biru yang bersinar dengan cahaya biru di seluruh tubuhnya. Tuan Li, ini adalah pisau tulang berlian ungu yang langka. Anda menukar setengah tulang berlian biru untuk itu. Saya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak, ini bukan kerugian. Ini bukan sekadar bahan senjata. Anda dapat sepenuhnya mengganti tubuh bagian atas Anda dengan setengah tulang berlian biru ini. Efektivitas tempur Anda akan meningkat secara eksponensial. Mungkin Anda dapat berevolusi menjadi tubuh tulang berlian biru yang lengkap. Oke, setuju. Semua pemuda itu menyukai senjata, tetapi mereka juga pemilih. Mereka mencarinya di depan setiap kios senjata. Xiao Chen menyapa Li muda.
En ingin berkeliling kota sendirian. Limu ragu sejenak, lalu mengangguk dan menyuruhnya berkumpul di sini sebelum gelap. Pasar pertukaran sangat luas. Xiao Chen berkeliling dan menemukan bahwa memang ada banyak hal baik di sini. Ambil contoh api, sebenarnya ada sesuatu yang dia butuhkan di levelnya. Tentu saja, tembakan sekuat itu perlu dilakukan di area tertentu. Selain itu, ia menemukan perdagangan cairan sumber kehidupan yang dibenci para dewa, namun bahan-bahan berharga tersebut diperdagangkan secara rahasia. Tuan Kerangka, Tian Ya yang kekanak-kanakan berlari ke sisi Xiao Chen tanpa sepengetahuannya, dan berkata dengan misterius, "Aku akan membawamu ke tempat yang bagus." Melihat pria kecil yang lincah ini, Xiao Chen tidak punya alasan untuk menolak, dan mengikutinya keluar dari pasar valuta asing dan berjalan menuju distrik barat kota. Sisi barat cukup sepi, dengan beberapa makhluk api pembunuh di sekitarnya. Nenekku berkata bahwa beberapa tahun yang lalu, seekor makhluk api yang mengejutkan muncul di daerah ini. Dikatakan bahwa makhluk itu mencapai tingkat seorang raja dan dapat memerintah dunia. Bahkan para pemilik kota-kota besar di pedalaman benua tidak berani memprovokasinya, tetapi kemudian karena suatu alasan yang tidak diketahui, raja itu hancur. Dan kerajaan serta kota besarnya juga runtuh. Kota kecil ini dibangun di atas reruntuhan kota besar milik raja saat itu. Xiao Chen terkejut ketika mendengar cerita Tian Ya. Ada banyak hal aneh di reruntuhan ini. Banyak hal jahat telah terjadi di distrik barat kota kecil ini. Awalnya tempat ini adalah rumah besar penguasa kota, tetapi beberapa penguasa kota berturut-turut dihancurkan secara misterius. Semenjak itu, rumah tuan kota yang dibangun di distrik barat telah menjadi area terlarang. Tianya sangat penasaran, tetapi setiap kali dia datang ke kota ini, pengawasannya sangat ketat dan dia tidak sempat melihat daerah terlarang ini. Hari ini, dia menemukan kesempatan untuk menyelinap dan membawa Xiao Chen bersamanya. Ketika Xiao Chen selesai mendengarkan si kecil, dia sudah memasuki apa yang disebut rumah penguasa kota. Dia ingin mundur tetapi tampaknya itu tidak begitu jahat. Ini adalah bangunan kuno dan megah, sunyi dan tenang, dan mereka berdua berkeliaran seperti hantu. Selama ini, Xiao Chen merasakan ada kekuatan tak terjelaskan yang memanggilnya, dan dia tak dapat menahan diri untuk terus maju. Ternyata itu adalah sumur kuno. Air di sumur itu berwarna biru kehijauan, yang sedikit menyeramkan, dan membuat Xiao Tianya sangat takut. Namun, Xiao Chen merasakan suatu keakraban, dan samar-samar, ia sepertinya merasakan suatu nafas yang bukan berasal dari dunia ini, yaitu Jiao Shu. Karena tidak dapat mengendalikan diri, ia berbaring di mulut sumur dan melihat ke bawah. Namun, pada saat ini, tiba-tiba muncul kekuatan mengerikan yang tidak dapat dijelaskan, membuat Xiao Chen tidak dapat melawan, dan dia jatuh ke dalam sumur kuno dengan suara plop. "Tuan Kerangka," teriak Xiao Tianya. Xiao Chen terus tenggelam di air sumur, tetapi dalam sekejap, dia tiba-tiba melihat pemandangan Kyushu. Bab 356, Sumur Tulang Menuju Bumi, Dewa Datang ke Dunia. Di dalam sumur kuno, Xiao Chen terus tenggelam. Ia terkurung oleh kekuatan yang mengerikan dan tak dapat dihentikan. Jatuh ke dalam sumur. Ada banyak bekas pisau dan kapak di dinding sumur, dan tidak diketahui dari era mana bekas-bekas itu ditinggalkan. Saat turun, dia bahkan melihat kerangka manusia berlian ungu yang rusak tergantung di dinding sumur. Tiba-tiba, Xiao Chen terkejut. Ketika dia melihat dinding sumur dengan saksama, dia menemukan bahwa itu sepertinya bukan dinding batu, melainkan dinding yang terbuat dari tulang-tulang putih berdebu. Sumur kuno, gua tulang. Bagaimana ini bisa terjadi?
Tulang sebesar apa yang dibutuhkan untuk menggali sumur kuno sedalam itu? Jika itu benar, itu mengejutkan. Semakin teliti ia mengamati, semakin dalam spekulasinya bahwa ini benar-benar tampak seperti sumur tulang kuno. Sumur tulang misterius yang penuh dengan setan. Setelah jatuh entah berapa lama, Xiao Chen akhirnya mencapai dasar sumur. Sungguh pemandangan yang mengejutkan melihat tulang-tulang patah menumpuk di seluruh dasar sumur. Tidak diketahui berapa jumlahnya, berkilauan dengan cahaya, dan sebagian besar sebenarnya adalah tulang berlian berwarna-warni, yang sangat mempesona. Rasa dingin menjalar di hati Xiao Chen. Ini hanyalah kuburan orang kuat. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk api mengerikan yang mati di sini? Masih tidak bisa bergerak, berbaring di tulang berlian berwarna-warni, dia merasakan napas Kyushu lebih kuat. Ini sungguh aneh, mengapa ini terjadi? Mengapa aku bisa merasakan dunia manusia di dalam sumur tulang yang dipenuhi kekuatan iblis? Air berwarna biru kehijauan di dalam sumur itu sunyi dan tenang, seakan-akan sudah tetap sama sejak dahulu kala dan akan tetap sunyi seperti ini selamanya. Api di tengkorak Xiao Chen melonjak, menerangi dasar sumur, tetapi seiring berjalannya waktu, api suci itu berangsur-angsur padam dan memudar. Pada saat inilah Xiao Chen merasakan kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan aura Jiushu menjadi lebih kuat, seolah-olah berada tepat di depannya. Rumah penguasa kota itu sunyi dan sunyi, dengan bangunan-bangunan kuno yang berjejer. Biasanya, hanya sedikit makhluk api yang mau mendekati tempat jahat ini. Tianya kecil menangis keras, dengan air mata di matanya, berteriak, "Tuan Tengkorak, cepat keluar, jangan menakutiku." Si kecil benar-benar takut kalau Xiao Chen akan mengalami kecelakaan, jadi dia menyeka air matanya dan berlari menuju pasar valuta asing. Kelompok pemuda dari klan dewa hampir semuanya telah bertukar senjata yang mereka sukai. Beberapa dari mereka memiliki belati besi meteorit langka di tangan mereka, yang dapat disebut senjata dewa dan sangat tajam. Yang lain memiliki belati berlian ungu di tangan mereka yang bersinar dengan cahaya ungu dan sangat langka. Belati itu bahkan lebih keras dari besi meteorit. Orang tua Limu menukar pisau tulang patah, yang panjangnya hanya setengah kaki dan tampak seperti sampah. Namun, pisau tulang patah ini tidak lebih buruk dari pedang tulang berlian ungu dan bahkan dapat memotong besi meteorit. Sekelompok dewa, tua dan muda, sangat puas dan bersiap untuk bertukar beberapa peralatan lagi, tetapi pada saat ini, Tianya datang berlari sambil menangis dan dengan cepat menjelaskan semuanya. "Apa? Kau pergi ke rumah besar itu?" Wajah Limu tiba-tiba berubah. Setelah sedikit ragu, ia memimpin sekelompok anak muda untuk bergegas menuju distrik barat. Tindakan seperti itu tentu saja mengejutkan banyak makhluk api. Bagaimanapun, Limu dianggap sebagai orang yang sangat kuat di daerah ini. Banyak makhluk api datang untuk ikut bersenang-senang dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Rumah bangsawan kota kuno itu telah ditinggalkan entah sudah berapa tahun. Setiap generasi bangsawan kota menghancurkannya tanpa alasan yang jelas. Ini adalah tempat yang jahat dan mengancam. Menurut legenda, raja yang pernah menguasai dunia pernah meninggal di sini. Kota ini dibangun di atas reruntuhan kota raja. Rumah bangsawan kota ini bukanlah tempat yang baik. Limu mengerutkan kening sejak dia melangkah ke kompleks bangunan kuno ini. Raja itu sangat kuat sehingga saat dia mengaum, seluruh dunia bergerak dan semua orang di segala arah mengikutinya. Bahkan penguasa kota besar di pedalaman benua tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Sesampainya di sumur kuno, Limu terkejut dan berkata, "Sumur kuno ini aneh. Aku pernah ke sini sebelumnya dan belum pernah melihatnya. Mungkinkah sumur itu membuka segelnya dari bawah tanah?"
Lebih dari selusin pemuda dari klan dewa berkumpul di sekitarnya. Mereka melihat sumur kuno itu dengan hati-hati dan tentu saja tidak menyangka bahwa Xiao Chen tidak sengaja jatuh ke dalamnya. Xiao Tianya menyeka air matanya dan menceritakan apa yang terjadi secara rinci. Limu mengerutkan kening, mengulurkan dua jari dan mengetuk ringan dinding sumur, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia buru-buru menyeka mulut sumur dan tiba-tiba tersambar petir. Setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata itu adalah sumur tulang yang diukir oleh tulang-tulang raksasa yang berdebu. Percikan. Pada saat ini, air sumur biru yang mati tiba-tiba melonjak, dan pada saat yang sama, semburan kabut gelap menyerbu, dan sumur kuno yang diukir oleh tulang-tulang raksasa itu bahkan berkedip dengan cahaya hitam. Mundur, semuanya mundur. Limu terkejut. Dia pertama-tama mengangkat Tianya dan terbang mundur. Para pemuda dari klan dewa secepat angin dan kilat, dan mereka menjauh dari sumur tulang. Kesadaran Xiao Chen kabur, seolah-olah dia akan tertidur lelap, tetapi pada saat itu, napas Jiushu yang familiar menyerbu. Sumur tulang itu mengarah ke tempat terpencil. Mungkinkah itu benar-benar mengarah ke Kyushu impianku? Saat berikutnya, ia merasa seolah-olah melayang ke atas, dan semburan cahaya yang menyala-nyala menyelimutinya. Ia melangkah ke dunia yang dipantulkan oleh kaca berwarna-warni. Rasanya seperti mimpi, dan ada dunia yang samar dan luas di depannya. Gunung-gunung raksasa mengandung kekuatan besar, dan sungai-sungai besar mengandung pesona spiritual. Tanahnya luas, gunung-gunung dan sungai-sungainya megah, dan energi spiritualnya kaya. Bukankah itu Kyushu? Gunung-gunung, sungai-sungai, dan daratan semuanya ada di depan, dan cahayanya berkedip-kedip dan bersinar dari waktu ke waktu. Xiao Chen sangat gembira, tetapi takut ini hanya mimpi. Gunung Tai yang megah, Gunung Hua yang terjal, gunung dan danau yang terkenal muncul di depan matanya satu persatu. Dia berlari maju dengan sekuat tenaga. Jika itu mimpi, dia akan menghancurkannya. Jika itu nyata, dia akan benar-benar tenggelam di dalamnya. Cahaya warna-warni yang bagaikan mimpi itu pecah, dan Xiao Chen merasa bahwa dia telah melewati berbagai rintangan dan muncul di daratan yang sudah lama tidak dilihatnya. Nafas abadi mengalir ke arahku. Ya, itu adalah nafas Jiushu. Itu bukan ilusi. Dia telah kembali. Sungguh luar biasa. Gunung-gunung dan sungai-sungai terus berubah. Ia seakan-akan sedang melakukan perjalanan melintasi angkasa, dan akhirnya ia sampai di daerah Yongzhou di sebelah barat Kyushu. Entah sudah berapa tahun berlalu atau sudah di era apa sekarang, Xiao Chen benar-benar takut dunia akan berubah drastis dan semuanya akan terhapus oleh tahun-tahun yang kejam. Jika segala sesuatu yang pernah familiar tak ada lagi, lalu apa gunanya dia kembali? Pemandangan itu akhirnya berhenti, dan dia melakukan perjalanan melalui angkasa. Bumi yang luas di bawah kakinya menyampaikan kekuatan yang familiar. Di ujung bumi, ada bayangan gunung yang terus-menerus, dan di depannya ada pemandangan yang sunyi. Sebuah kota yang menjulang tinggi dan besar, serba hitam, berdiri di hadapan kami, sunyi dan tenang, seakan-akan kota itu sudah ada sejak lama. Itu, ternyata menjadi kota mati. Kembali ke dunia manusia, dia benar-benar kembali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Setelah terjerumus ke jurang dosa di kota mati, akankah ada hari di mana ia dapat melihat cahaya matahari lagi? Segala yang ada di hadapanku begitu jelas, ini jelas kota mati, tapi, di mana desa kunonya? Kenapa itu menghilang? Xiao Chen sempat bingung. Kemana perginya desa tempat ia dilahirkan dan dibesarkan? Dia berdiri diam untuk waktu yang lama, seperti patung tanah liat atau ukiran kayu.
Butuh waktu lama sebelum dia menggerakkan tubuhnya dan melangkah maju. Baru saat itulah dia menyadari keberadaan tubuh itu, tubuh tulang berlian merah. Gunung-gunung dan sungai-sungainya masih ada, kampung halamannya tidak berubah, tetapi segala sesuatunya dan orang-orangnya telah berubah. Xiao Chen ingin berteriak ke langit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya kerangka. Daerah di sekitar kota mati itu terpencil dan jarang penduduknya. Gerbang kota besar itu terkunci rapat. Meskipun sinar matahari bersinar, namun berubah menjadi bayangan di atas kota yang mati, dan tempat itu dipenuhi dengan energi suram. Namun, ada beberapa jejak aktivitas manusia di luar desa kuno Honghuang. Xiao Chen melangkah maju. Ternyata ada banyak sekali abu kertas di sana. Sepertinya orang-orang sering datang ke sini untuk memberi penghormatan dan membakar kertas. Desa kuno yang sunyi dan terpencil telah berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Di kejauhan, api berkelap-kelip di antara pohon-pohon belalang kuno, dan seseorang datang ke sini untuk memberi penghormatan. Xiao Chen baru saja hendak pergi untuk melihat, tetapi dia melihat sosok yang dikenalnya di antara pohon-pohon belalang di arah lain. Itu dia, Raja Singa Emas berkepala 3. Ia telah tumbuh menjadi pemuda kekar, dengan rambut keemasan yang berkilauan seperti matahari, dan ia berada di puncak kehidupannya. Tubuhnya yang tinggi dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, dan bahkan tanpa kontak, orang dapat merasakan bahwa ia telah mengembangkan tubuh petarung yang unggul. Raja Singa Emas berkepala 3, yang mata kirinya melambangkan reinkarnasi dan mata kanannya melambangkan kehancuran, dapat dikatakan sebagai dewa terlarang. Kini kedua matanya terbuka, tidak tertutup rapat seperti sebelumnya. Dapat dibayangkan bahwa ia telah menguasai sepenuhnya kekuatan reinkarnasi dan kehancuran serta dapat mengendalikannya dengan mudah. Namun, mata vertikal di tengah dahinya tetap tertutup rapat. Itu adalah kekuatan yang paling menakutkan, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu seberapa kuat dan mengerikannya itu. Sayang sekali, semua dewa dimakamkan di sini, dan tidak ada lagi penguasa yang tiada taraf di dunia ini. Raja Singa Emas tampak mengesankan, menghadapi kota mati sendirian. Dia tampak emosional dan mendesah, siapa di dunia ini yang bisa abadi? Tidak peduli seberapa cantiknya dirimu, kamu akan menjadi kerangka pada akhirnya, tidak peduli seberapa sombongnya dirimu, kamu akan berubah menjadi tanah pada akhirnya. Setelah mengatakan ini, dia menatap dingin ke arah Xiao Chen, seolah-olah dia bisa melihat melalui penghalang hutan dan melihat semuanya dengan jelas. Raja Singa Emas melangkah mendekat, dan ketika melihat tengkorak berlian merah, dia mencibir, ternyata ada jiwa yang menyimpan dendam. Dia mengarahkan jarinya ke depan, dan seberkas cahaya keemasan muncul, secemerlang pelangi. Xiao Chen bergerak ke samping setengah kaki dan menghindari serangan itu. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Raja Singa dengan potensi tak terbatas. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin akan kalah jika bertarung dengannya. Namun ketika kita bertemu di jalan sempit, kita harus bertarung. Raja Singa Emas kuat dan percaya diri. Ia melangkah 10 kaki dan langsung mendekati Xiao Chen. Ia mengangkat tinjunya dan meninju, dan cahaya keemasan itu menyilaukan. Tidak ada cara untuk menghindarinya, dia hanya bisa melawan. Xiao Chen pun menebas dengan pisau telapak berlian merahnya. Namun, selama waktu itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tinju Raja Singa Emas dan pisau telapak tangan Xiao Chen saling bertemu, dan keduanya tidak terluka. Tubuh tulang berlian merah Xiao Chen seperti bayangan, tidak menerima kekuatan dan sulit mengerahkan kekuatan. Jiwa itu belum menghilang, itu hanya seberkas hantu. Raja Singa Emas melangkah maju dan sudah berada 10 kaki jauhnya, berkata,
aku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Cahaya hitam melesat keluar dari mata kirinya, dan nyanyian pujian serta suara pengorbanan benar-benar terdengar di antara langit dan bumi, yang sangat menakutkan. Namun, cahaya hitam itu melewati tubuh Xiao Chen dan membuka pintu reinkarnasi di kejauhan, dan sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh tulang berlian merah. Raja Singa Emas tampak sangat terkejut. Ia menatap sejenak lalu berkata, ternyata ia telah menjadi abu, tetapi kebencian itu masih ada, menampakkan bayangan ilusi. Apa gunanya ini? Tidak ada yang tersisa saat ia mati. Saat kebencian itu akhirnya hilang, semuanya akan berhenti ada. Sungguh disayangkan bagi sekelompok orang kuat seperti itu, jika tidak, mereka semua akan menjadi batu asahku untuk maju ke alam tertinggi. Ia melangkah pergi dan berkata pada dirinya sendiri, suatu hari, seluruh bumi akan bergetar di bawah kakiku. Aku akan menyapu bersih semua raja di dunia dan menjadi penguasa bumi. Raja Singa Emas telah lama pergi, tetapi Xiao Chen masih linglung. Saat ia mencoba mengambil sepotong cabang pohon yang mati, tiba-tiba cabang itu kosong, seolah-olah ia benar-benar hanya bayangan. Apakah aku benar-benar telah hancur menjadi abu, atau hanya setitik kebencian? Xiao Chen benar-benar tercengang. Apakah pengalaman di dunia kematian hanyalah ilusi? Apakah hanya rasa kesal saja yang sedang terjadi? Xiao Chen tidak tahu berapa lama dia berdiri diam di hutan pohon belalang sebelum dia perlahan-lahan tersadar. Dia berjalan tanpa suara menuju Sungai Kuning, yang jaraknya lebih dari 10 mil. Ketika kami keluar dari hutan pohon lokas, kami mendapati bahwa jalan menuju keluar desa itu diblokir oleh banyak tentara. Mereka memiliki pedang yang tergantung di pinggang mereka dan jimat terukir di baju sirah mereka. Tampaknya mereka telah ditempatkan di sana untuk waktu yang lama, seolah-olah menjaga kota mati yang mengancam. Orang-orang ini sedang berbicara. Apakah kalian tahu siapa raja yang baru saja pergi itu? Raja Singa Emas, yang dikenal tak terkalahkan di wilayah barat, konon hanya memiliki sedikit lawan yang bisa menjadi lawannya. Tak terkalahkan, itu pasti bukan dia. Ketiga putra naga, Yasi, Suani, dan Pixiu, sangat kuat di perbatasan selatan sehingga tidak ada yang berani menantang mereka. Kemungkinan besar akan muncul orang yang tak terkalahkan di antara mereka. Menurutku yang paling menakutkan adalah Raja Jin Sanyi yang malang. Menjadi musuhnya adalah yang paling menyedihkan. Balas dendam seorang pria sejati tidak pernah terlambat, sementara seorang penjahat membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Raja yang malang tidak membedakan antara 10 tahun dan 1 hari, dan tidak akan berhenti sampai lawannya disiksa dan pingsan. Para prajurit tampaknya setuju dengan ini dan merasa sedikit kedinginan. Tentu saja, banyak juga orang yang tidak setuju. Ada yang berkata, menurutku yang paling kuat adalah ular dewa berkepala 9, yang ditakuti di barat daya dan telah memulai legenda tentang ketangguhan. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah tanpa pertarungan yang sesungguhnya. Seorang prajurit tua mengambil labu anggur dan menyesapnya banyak-banyak, lalu berkata, terlalu banyak orang kuat yang mati saat itu, terutama di sini. Dia meneguk anggur lagi, menunjuk ke kota mati di depan, dan berkata, apakah kamu masih ingin? Pemuda bernama Xiao. Jika dia masih hidup, aku khawatir tidak ada seorang pun dari generasi mereka yang akan menjadi lawannya. Petik 2. Tentu saja aku ingat. Prajurit tua lainnya berkata, pria itu tak terkalahkan di dunia saat itu. Jika dia masih hidup sekarang, siapa yang bisa melawannya? Wah, pria itu terlalu menakutkan. Konon, para leluhur setengah yang telah jatuh itu dikirim untuk mati oleh pria itu sendiri. Pada titik ini,
Semua prajurit bergidik. Jangan bicara lagi, nama itu tabu bagi Yang Mulia Ratu. Ya, jangan bicara lagi, orang itu meninggal di kota mati di depan sana, kita tidak boleh membicarakannya, akan buruk jika mengganggu jiwanya. Xiao Chen tidak jauh dari sana dan mendengar semuanya. Dia berdiri diam di dekat hutan untuk waktu yang lama. Aku tidak menyangka masih ada orang yang mengingatnya, tetapi orang-orang ini bahkan tampaknya tidak berani menyebut namanya. Apakah karena Zhao Liner atau karena perbuatannya di masa lalu? Masa lalu bagaikan sebuah lagu, masa lalu yang gemilang, terasa baru terjadi kemarin, tetapi telah berlalu selamanya. Apakah teman-teman lamanya baik-baik saja? Apakah musuh-musuh lamanya menjadi lebih kuat? Xiao Chen benar-benar ingin kembali ke dunia ini. Siang dan malam, suka dan duka, perpisahan dan reuni, menoleh ke masa lalu, bagaimana mungkin aku melupakannya? Bab 357, Harapan untuk bepergian antar dua dunia. Mendengar pembicaraan para prajurit, Xiao Chen merasa sangat tersentuh. Dia tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Apa yang terjadi dengan mantan teman dan musuhnya? Xiao Chen berjalan mengitari mereka, maju lebih dari 10 mil, dan tiba di Sungai Kuning. Sungai yang mengalir deras dan air kuning yang bergelombang bagaikan seekor naga yang mengaum. Xiao Chen menatap sungai yang mengalir, seolah-olah dia tenggelam dalam kenangan yang jauh. Tidak lama kemudian dia melangkah pergi. Dia memutuskan untuk menjelajahi seluruh Kyushu untuk melihat perubahan selama bertahun-tahun. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah, dan di jalan di depan sekelompok orang dan kuda terbang bagai awan gelap, berlari kencang di atas kuda, mengepulkan asap dan debu. Para ksatria di barisan depan memiliki baju zirah yang bersinar dengan cahaya dingin, dan mereka memegang bendera naga darah merah, yang berkibar tertiup angin, tampak sangat megah. Para ksatria di belakang bahkan lebih kuat, masing-masing dari mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak yang bersinar. Seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun sedang menunggangi seekor anak kuda naga dan berlari kencang di jalan utama. Ia mengenakan baju besi emas dan memiliki pedang naga merah yang tergantung di pinggangnya. Ia dilindungi di bagian tengah seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Pemuda itu tampaknya adalah anggota keluarga kerajaan. Apakah dia ada di sini untuk berpatroli di sekitar kota mati? Xiao Chen melihat semua ini dengan jelas dan berjalan ke hutan di pinggir jalan, tidak ingin menghadapinya. Berhenti, teriak pemuda bangsawan berbaju zirah emas itu, dan semua kuda segera melambat dan berhenti di jalan. Saya baru saja melihat bayangan berdarah, kok bisa menghilang dalam sekejap mata. Cari saja untuk saya, beraninya hantu jahat ini keluar dan menyerang saya di siang bolong. Saya akan pastikan untuk mengubahnya menjadi abu jika saya menemukannya. Mereka jelas adalah prajurit yang terlatih. Mereka segera bergegas ke hutan untuk mencari bayangan berdarah itu. Xiao Chen awalnya ingin menghindarinya, tetapi melihat pangeran yang sombong itu, dia pun keluar dari hutan dan berjalan ke jalan, hanya untuk melihat apa yang bisa dilakukan pihak lain. Monster itu berani menampakkan dirinya sendiri, dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Seorang prajurit di sebelahnya mengarahkan telapak tangannya ke langit, membaca mantra dalam hati, lalu menyerang Xiao Chen sambil berteriak, 5 guntur menyambar bagian atas kepala. Boom! Meskipun petir itu tidak tebal, namun jatuh dari langit dengan momentum yang mengkhawatirkan. Namun, bagaimana hal ini dapat berpengaruh pada tubuh tulang berlian merah yang ilusif itu? Melewati langsung melalui udara, Xiao Chen mengangguk. Prajurit ini cukup cakap dan mungkin mendekati alam setengah dewa. Dia adalah seorang kultivator dengan beberapa potensi. Saya pikir sekarang energi spiritual di Jiushu telah menjadi lebih kaya,
akan jauh lebih mudah untuk berlatih daripada sebelumnya. Suara dentang itu tak ada habisnya saat banyak ksatria berbaju zirah menghunus pedang mereka, cahaya dingin menyinari baju besi mereka, dan berkumpul di sekitar Xiao Chen. Pangeran ketujuh, silakan mundur. Monster ini tampaknya sangat tidak biasa. Jenderal yang telah melepaskan guntur ilahi itu berteriak, mendesak kudanya maju. Tidak apa-apa. Pangeran ketujuh melangkah maju sambil mencibir dan berkata, dia pasti monster yang disewa oleh Hydra, tetapi sebagai keturunan salah satu dari 5 prajurit rantai pesisir teratas, bagaimana mungkin aku takut padanya? Setelah bertahun-tahun, terlalu banyak hal terjadi di 9 provinsi dunia manusia. Untuk memenangkan hati para biksu yang kuat dari seluruh dunia, Ratu Zhao Liner menerima 10 putra yang saleh dan dinobatkan sebagai pangeran ke-10. Orang tua kandung mereka secara alami adalah biksu paling terkenal di semua kelompok, termasuk ular berkepala 9 yang tak terkalahkan di barat daya dan 5 prajurit ki rantai teratas di daerah pesisir. Tentu saja ada konflik di antara ke-10 pangeran itu, dan mereka terus-menerus melakukan gerakan rahasia terhadap satu sama lain. Pangeran ketujuh bernama Ye Lingyun. Ayahnya adalah Ye Jiuchong, salah satu dari 5 prajurit Qi Chaining teratas di Laut Cina Timur. Dikabarkan bahwa ia adalah keturunan terkuat dari leluhur setengah Sanying Taijun. Pangeran tertua bernama Su Chang, keturunan ular dewa berkepala 9. Ia selalu berselisih dengan pangeran ketujuh Ye Lingyun, dan perkelahian sering terjadi di antara mereka. Ye Lingyun menatap kerangka berlian merah di depannya dan berkata, ular kecil berkepala 9 itu terlalu hina. Makhluk jahat seperti itu tidak layak disebut. Pada titik ini, sebuah labu giok muncul di tangannya. Dia membuka gabusnya dan berteriak kepada Xiao Chen, kumpulkan. Sebuah cahaya putih terbang mendekat, mencoba mengumpulkan Xiao Chen ke dalam labu ajaib, tetapi semua ini sia-sia, karena Xiao Chen hanyalah hantu, dan tidak dapat disentuh oleh apapun. Xiao Chen berdiri di sana dengan tenang, tetapi hatinya tidak tenang. Dia pernah masuk ke istana sendirian dan memaksa Zhao Liner berpura-pura mati. Sekarang pangeran ketujuh begitu sombong, bisa dibayangkan betapa berkuasanya Zhao Liner sekarang. Jika dia tahu bahwa Ye Lingyun adalah keturunan dari 5 master rantai Qi teratas, dia akan semakin gelisah. Di masa lalu, dia pernah bertarung melawan 10 orang terkuat di dunia kultivasi, semuanya terbunuh atau terluka. Sekarang, keturunan dari 5 master rantai Qi teratas berani menyerangnya. Hal-hal di dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Siapa kamu? Melihat senjata ajaib untuk menyelamatkan hidupnya sama sekali tidak efektif, pangeran ketujuh Ye Lingyun akhirnya panik. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi melangkah maju. Meskipun dia hanya bayangan, dia telah bertempur di seluruh dunia dan momentum yang dia wujudkan jarang ada di dunia. Dia benar-benar memaksa para prajurit ini untuk mundur tanpa sadar, dan kuda-kuda perang bahkan lari panik. Brigade kavaleri tiba-tiba menjadi kacau. Tunggangan pangeran ketujuh Ye Lingyun bahkan lebih ketakutan. Ia berdiri dan melemparkannya. Terdengar tawa keras, dan sesosok tubuh mendekat dari kejauhan, berkata, betapa konyolnya. Apakah ini yang disebut pangeran? Dia hanya mengandalkan kekuatannya. Seorang pemuda berpakaian hitam, dengan tubuh yang kuat dan tinggi, pakaiannya berkibar tertiup angin, melangkah ke arah mereka di udara, tampak heroik. Hal yang paling aneh adalah bahwa ia memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya. Xiao Chen terkejut, ternyata itu Juelong kecil. Dia ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi akhirnya dia menahan diri. Sekarang bukan saatnya untuk saling mengakui. Kamu adalah Raja Nilong. Pangeran ketujuh Ye Lingyun jelas sangat terkejut,
dan para prajurit juga menunjukkan rasa takut, tetapi mereka tetap melindungi Pangeran Ketujuh di tengah pada saat pertama. "Apakah kau di sini untuk membunuhku?" Pangeran Ketujuh merasa gelisah dan berbicara dengan panik. Raja Nilong terkenal di seluruh dunia. Ia memiliki hubungan dekat dengan orang itu, yang telah meninggal dan sering menimbulkan masalah bagi ratu. Hanya sedikit orang di dunia yang dapat melakukan apapun terhadap Raja Nilong. "Jika aku bertindak, aku akan membunuh Zhao Liner dan ayahmu. Apa gunanya membunuh orang rendahan sepertimu?" Kekuatan Raja Nilong begitu kentara sehingga jiwa semua orang gemetar, takut dia akan mengambil 7 langkah Nilong yang membuat semua kultivator di dunia gemetar. Pada saat ini, terdengar suara dingin, berkata, "Raja Nilong memang pemberani. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Aku berharap dapat memenuhi keinginanku yang sudah lama kuinginkan hari ini." Cahaya perak menyala, dan sesosok muncul di atas langit, dengan rambut perak menari-nari tertiup angin. Meskipun tubuhnya sedang dan penampilannya biasa saja, dia memancarkan rasa penindasan yang kuat yang membuat orang gemetar. Orang ini berdiri di sana seperti gunung iblis kuno. Ular dewa berkepala 9. Ekspresi Little Stubborn Dragon tetap tidak berubah, saat dia berkata dengan tenang, "Sesuai keinginanmu, mari kita bertarung antara naga dan ular." Di bawah, Pangeran Ketujuh Ye Ling Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah warna. Dia hanya mengutuk, ular kecil berkepala 9, dan tidak menyangka, ular dewa, ada di sini. Bagus sekali. Dengan kilatan cahaya, ular berkepala 9 itu terbelah menjadi 9, dan 9 pemuda berambut perak yang identik berdiri di langit. Langit dipenuhi awan perang, dan kedua pria kuat itu menguasai langit dengan tekanan yang sangat mengerikan, seakan-akan dua dunia yang berbeda sedang saling bertentangan, menakjubkan sekaligus mengerikan. Semangat juang mulai terkumpul, momentum meningkat, dan meskipun kedua pria kuat itu tidak bergerak, tubuh mereka sebenarnya memancarkan cahaya ilahi yang membumbung tinggi, seperti dua gunung cahaya besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Kekuatan semacam itu sungguh menggemparkan. Xiao Chen terinspirasi oleh momentum kedua pria kuat itu, dan sepertinya mengingat kembali adegan pertempuran dengan semua pahlawan di dunia. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang tak berujung. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi padat dari ketiadaan. Dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan meninju ular dewa berkepala 9 di langit. Tinju tulang berlian merah itu benar-benar mengeluarkan hembusan angin yang kuat. Jantung Xiao Chen berdenyut-denyut. Ini bukan ilusi, tetapi kenyataan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terjadi kilatan cahaya, dan tulang berlian merah itu tiba-tiba lenyap begitu saja, yang membuat semua orang di tempat kejadian terkejut. Baru saja mengeras, tetapi setelah melemparkan pukulan, itu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Xiao Chen merasa tak berdaya. Seolah-olah ada kaca berwarna-warni yang tak berujung bersinar di depan matanya. Dia melewati banyak tempat dan meninggalkan Jiushu. Tidak lama kemudian, ia kembali ke dasar sumur tulang dan melihat dengan jelas kerangka berlian merah tergeletak di atas tulang-tulang patah berlian berwarna-warni yang tak berujung. Ada tumpukan tulang berlian berwarna yang pecah tak terhitung jumlahnya, berkilauan dengan cahaya matahari terbenam, tanpa sedikit pun perasaan ngeri. Tubuh tulang berlian merah yang tergeletak di dasar sumur ternyata adalah dirinya sendiri. Bayangan Xiao Chen melesat, dan keduanya menyatu menjadi satu. Api di tengkorak sebening kristal itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat dari keadaan yang hampir padam. Seperti mimpi, Xiao Chen duduk dari dasar sumur, mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, dia merasa sangat gembira. Apakah ini semua hanya mimpi? Saya pernah kembali ke Kyushu.
Setelah duduk diam di dasar sumur untuk waktu yang lama dan banyak berpikir, dia naik ke atas. Dinding gua tulang itu tidak terlalu mulus. Xiao Chen memanjat selama setengah jam sebelum dia perlahan-lahan melihat lingkaran cahaya bersinar dari atas. Percikan, saat ia muncul dari air sumur hijau, terdengar seruan dari atas. Tuan Skeleton, akhirnya kau keluar juga, hebat sekali. Tianya kecil menyeka air matanya dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun juga, dia masih anak-anak, dan emosinya berubah dari sedih menjadi gembira dengan sangat cepat. Li Mu, memimpin sekelompok dewa muda, juga berada di dekat kepala sumur dan segera membantunya memanjat. Li Mu juga tersenyum dan berkata, akhirnya kau muncul juga, kalau tidak aku akan turun duluan. Baru saja, cahaya Su Ci keluar dari sumur tulang, menghantam semua orang yang ada di sekitar kepala sumur, lalu cahaya itu tidak menghilang, seolah-olah menghalangi semua orang untuk mendekat. Tidak lama kemudian, para dewa berangsur-angsur mereda dan sekali lagi mendekati kepala sumur. Pada saat inilah Xiao Chen memanjat sendiri. Maafkan aku karena membuatmu khawatir. Xiao Chen gemetar hebat, mengguncang seluruh air sumur di tubuhnya hingga ke tanah. Semua ini salah Tianya karena tidak tahu apa-apa. Untungnya, kamu datang dengan selamat. Li Mu mengusap wajah kecil Tianya dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa tempat ini sangat jahat. Jangan datang ke sini. Kamu sangat nakal. Aku tahu, si kecil itu berperilaku sangat baik. Sebenarnya, ini sebagian besar salahku sendiri. Meskipun dia mengatakan ini, Xiao Chen merasa itu sepadan. Gua tulang itu sangat berarti baginya. Bangunan kuno itu dikelilingi aura suram, jadi semua orang keluar tanpa penundaan lebih lanjut. Banyak makhluk api berkumpul di jalan-jalan di luar. Mereka sangat menyadari sifat jahat tempat ini, jadi mereka tidak berani masuk dengan gegabah. Anak-anak hanya berlarian dan membuat keributan. Tidak terjadi apa-apa. Ayo kita semua pergi. Li Mu, master super terkenal dari klan dewa, mengatakan ini, dan semua makhluk api mundur. Setelah itu, Li Mu memimpin para pemuda para dewa keluar kota dan kembali ke desa dewa. Baru ketika mereka sudah jauh dari kota negara bagian di belakang mereka, Li Mu bertanya kepada Xiao Chen, apa yang terjadi? Xiao Chen ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang Senchun adalah satu-satunya orang yang dapat ia kenali, dan ia tidak ingin menyembunyikan apapun. Apa? Li Mu tercengang setelah mendengar pengalaman Xiao Chen. Little Tianya mengikuti mereka berdua, matanya terbuka lebar karena terkejut, wajah kecilnya memerah. Dia berkata, Zhou, aku ingin pergi ke sana dalam mimpiku. Lain kali aku akan mencoba tenggelam ke dasar sumur. Li Mu melotot padanya dengan cepat dan berkata, jangan bicara omong kosong. Para dewa muda di belakang bergegas dan bertanya, ada apa dengan Zhou? Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Li Mu menatap Little Tianya, membuat si kecil yang ingin berbicara cemberut dan berhenti berbicara. Masalah ini sangat penting, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Bagaimanapun, para dewa muda ini sangat berani dan terkadang sangat impulsif. Menceritakannya kepada mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Sepanjang perjalanan, mereka tidak lagi membicarakan topik sebelumnya sampai mereka kembali ke desa Shen. Li Mu menjaga Xiao Chen dan Xiao Tianya sendirian dan membawa mereka ke rumahnya. Si kecil tentu saja dikurung di belakang untuk menjaga mulutnya tetap tertutup. Setelah berjanji akan membelikannya 10 buah merah lain kali, si kecil dengan senang hati setuju dan kemudian berlari untuk meminta bantuan neneknya, Zhao Ying. Kedua lelaki tua itu meminta Xiao Chen untuk menjelaskan secara rinci. Setelah mendengarkan, mereka mengerutkan kening dan terdiam cukup lama.
Mereka berpikir lama tetapi tetap tidak dapat menemukan petunjuknya. Mungkinkah benar-benar ada hubungan antara tempat itu dan Kyushu? Mungkin itulah harapan kita untuk mencapai tanah suci Kyushu. Dahulu ada seorang raja yang meninggal di sana. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan tempat ini? Atau apakah itu alasan mengapa tempat itu diciptakan? Kedua lelaki tua itu mengajukan berbagai dugaan, tetapi mereka semua merasa ada sesuatu yang kurang. Bagaimanapun, ini adalah penemuan besar, dan kedua lelaki tua itu memutuskan untuk menjelajah lagi bersama Xiao Chen setelah beberapa waktu. Hehe, lelaki tua Limu tertawa dan berkata kepada Xiao Chen, ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk berubah. Apakah kamu berbicara tentang berlian berwarna itu? Setelah melihat pasar valuta asing hari ini, berlian berwarna sangat diminati. Secara alami. Dengan baik pada awalnya. Tentu saja, di dunia kematian ini, bagi orang-orang setingkatmu, itu seperti harta karun. Wanita tua Zhao Ying juga tertawa. Jika bukan karena tianya, aku tidak akan pernah menemukannya. Ini juga milik Shen Chun. Xiao Chen tidak mau makan sendirian. Limu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, jangan katakan itu. Harta karun itu tidak berguna bagi kita. Meskipun kita pergi ke pasar valuta asing, itu hanya untuk memuaskan minat anak-anak itu. Xiao Chen segera mengerti bahwa basis kultivasi kedua lelaki tua ini mungkin sangat mengerikan. Setelah kedua lelaki tua itu pergi, Xiao Chen dengan hati-hati mengingat pengalamannya hari ini, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Akhirnya aku melihat harapan untuk kembali ke Kyushu. Meskipun aku tidak bisa benar-benar kembali, aku bisa membiarkan kesadaran spiritualku memahami segala sesuatu di kampung halamanku. Mungkin di masa depan ia akan dapat melakukan perjalanan antara dua dunia, berlatih dan menjelajah di dunia orang mati yang misterius ini, sementara juga dapat kembali ke Kyushu kapan saja. 10 hari kemudian, kedua lelaki tua itu memimpin tim dan para pemuda dari klan dewa ke kota yang jaraknya ratusan mil lagi. Secara alamiah ada tuan-tuan di kota kuno, dan penguasa kota yang kuat memiliki kemampuan untuk mengintimidasi kelompok ini, tetapi jelas bahwa kedua lelaki tua itu dapat bertarung melawan mereka, jika tidak, makhluk-makhluk api di sini tidak akan begitu hormat. Para dewa muda berkeliaran di sekitar kota dengan gembira, sementara dua lelaki tua dan Xiao Chen dengan cepat bubar dan memasuki bangunan kuno di area barat dari arah yang berbeda. Daerah di sekitar sumur tulang sangat sunyi, hanya ada istana suram di sekelilingnya, dan tidak ada makhluk api yang bersedia mendekatinya. Melihat ke dalam sumur tulang yang dalam, Limu berkata, Xiao Chen dan aku akan turun untuk menjelajah bersama. Hati-hati. Wanita tua Zhao Ying memperingatkan, dan menyerahkan sebuah cincin kepada Xiao Chen, sambil berkata, ini adalah cincin ruang angkasa. Pindahkan harta karunmu ke dalamnya. Aku pikir jika kau bertindak dengan benar di masa depan, kau mungkin dapat menghindari banyak pertempuran hidup dan mati, dan kau dapat langsung menukarnya dengan api kuat yang kau butuhkan. Aku akan pergi ke Jeoshu untuk melihatnya juga. Limu tampak lebih cemas daripada Xiao Chen, dan melompat turun lebih dulu. Xiao Chen mengikutinya dari dekat dan memasuki sumur tulang lagi. Setelah beberapa saat, cahaya mulai memancar dari mulut sumur, mendorong Zhao Ying keluar. Hal ini mengejutkan wanita tua itu. Dengan tingkat kultivasinya, hanya sedikit orang yang dapat mengguncangnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa cahaya yang dipancarkan oleh sumur tulang ini dapat melakukan hal itu. Butuh waktu lebih dari 1 jam hingga cahaya itu perlahan memudar. Pada saat ini, terdengar suara percikan air dan Limu bergegas dengan ekspresi yang tidak terlalu baik di wajahnya. Ada apa? Zhao Ying bertanya dengan heran. Terlalu menakutkan?
Tulang ini, sepertinya terbuat dari tulang belakang manusia. Apa, mungkin itu makhluk yang melampaui raja?